14. Kemudian bahwa berdasarkan dalil pemohon pada pokok permohonan angka 4.3, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menerima informasi maupun laporan atau temuan terkait dengan kegiatan dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Perkara berikutnya, perkara 105. Pihak termohon, silahkan. Ini tebal sekali apa yang disampaikan dengan beberapa lampirannya, dengan perinciannya. Saya minta disampaikan secara ringkas, mulai dari eksepsinya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terkait jawaban termohon, saya langsung ke eksepsi Yang Mulia. Ya. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira ini sama. Sama dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan karena tidak ada dalil satupun yang mendalilkan terkait dengan objek. Perselisihan suara ya. Siap Yang Mulia. Perolehan Yang kedua, kedudukan hukum berdasarkan pasal 158, ini persentasenya 0,5%. Selisih pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak itu 39.487 suara, sedangkan ambang batasnya 0,5% itu 3.951 suara Yang Mulia, sehingga tidak memenuhi ketentuan 158. Berikutnya yang tenggang waktu, ini perspektif dari termohon terkait dengan tenggang waktu ini soal jam Yang Mulia, sehingga batas akhir pengajuan menurut termohon ini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 jam 9.20, tetapi pemohon mengajukan itu tanggal 21 Desember 2020 jam 19.08 WIB. Itu Yang Mulia. Berikutnya permohonan tidak jelas. Yang pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwa tidak ada satu dalil pun yang terkait dengan perselisihan hasil. Yang kedua, petitum tidak selaras dengan posita Yang Mulia, karena pemohon mendalilkan 714 TPS, tetapi di petitumnya mohon untuk pemungutan suara ulang di 887 TPS. Yang berikutnya, permohonan yang tidak jelas bahwa ada ketidakkonsistenan antara petitum angka 2 dengan angka 3 Yang Mulia, karena petitum angka 2 memohon perolehan suara ini dibatalkan di 3071 TPS, tetapi dalam petitum angka 3 memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang hanya sejumlah 887 TPS Yang Mulia. Berikutnya pokok permohonan Yang Mulia. Terkait dengan itu, karena dalil pemohon ini ada 7 dalil, maka termohon akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama langsung ke halaman 20 Yang Mulia, angka 14, terkait dengan ketidaksesuaian jumlah surat suara yang ada di TPS tidak sesuai dengan ketentuan jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2,5%. Dari itu maka termohon menjawab selanjutnya di halaman 23 huruf H Yang Mulia, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon mengenai ketidaksesuaian data penggunaan surat suara, khususnya kekurangan dan kelebihan surat suara cadangan 2,5% di TPS-TPS, pada intinya tidak mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dapat dibuktikan sebagai berikut. Pertama, KPPS di seluruh Kabupaten Lamongan telah melayani pemilih dengan menggunakan surat suara yang diterima di TPS. Intinya semua yang mempunyai hak pilih tetap dapat menggunakan hak pilih meskipun ada kekurangan maupun kelebihan di TPS Yang Mulia. Berikutnya terkait dengan itu maka
termohon akan menjelaskan di 715 TPS yang didalilkan oleh pemohon itu telah termuat di tabel termohon, membandingkan antara data pemohon dengan data termohon yang dibuat tabel head to head, itu ada di halaman 32 sampai dengan 56 yang mulia, yang dibuktikan dengan bukti T9 sampai dengan T722. Dan untuk membuktikan bahwa jumlah pengguna hak pilih di 714 tadi dengan itu jumlah sampai halaman 56 itu ya? Iya yang mulia. Ya. Buktinya bukti berapa tadi? Bukti T9 sampai dengan T722. T9 Itu sampai juga membuktikan terkait dengan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan itu jumlahnya sama. ya. Sehingga tidak ada selisih yang mulia. Nah, terkait dengan itu pula maka termohon juga menjelaskan kenapa kekurangan surat suara atau kelebihan surat suara lebih dari 5 surat suara di TPS itu kita sudah sampaikan yang mulia di halaman di tabel termohon halaman 58 sampai dengan halaman 81 yang mulia. Berikut penjelasan termohon terkait dengan kekurangan dan kelebihan surat suara dimaksud. Ya. Berikutnya yang mulia terkait dengan dalil pemohon Sampai di 81 huruf tadi B ya. 89 halaman 89 yang mulia. Ya. Huruf B terkait dengan pelanggaran tata cara pembetulan atau koreksi oleh KPPS itu karena ditip X dan tidak dibubui paraf, itu termohon akan menjawab sebagai berikut bahwa kesalahan penulisan data administrasi formulir model C hasil dan model C hasil salinan sudah dilakukan pembetulan oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS. Ya. Jadi pembetulannya gimana itu, dicoret atau ditip X? Karena sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 4 huruf B PKPU 18 tahun 2020 itu pembetulan dengan penghapus tulisan cair yang mulia. Oke. Ya, itu Tapi diartikan harus disaksikan oleh para pihak ya. sudah disaksikan semua Oke. yang mulia antara saksi pasangan calon dan pengawas TPS. Ya, terus Berikutnya yang mulia di halaman 92 angka 12 ya. terkait dengan pembetulan koreksi 150 TPS tadi yang mulia, itu sudah dibuatkan tabel oleh termohon yang tertuang dalam halaman 93 sampai dengan 118. Berikut penjelasan termohon dan dibuktikan bukti T 723 sampai dengan bukti T 872 yang mulia. Oke. Bahwa pembetulan dan perbaikan penulisan atau penjumlahan yang tidak dibubui paraf oleh KPPS faktanya telah diselesaikan dalam rapat pleno di tingkat PPK dan pembetulan koreksi tersebut tidak merubah hasil perolehan masing-masing, Berubah angka-angka. masih tetap konsisten yang mulia. Ya. Berikutnya yang huruf C yang mulia halaman 118 Ya. terkait dengan kesalahan penjumlahan yang tertulis di model C hasil salinan sejumlah 23 TPS. Itu terkait dengan itu maka termohon membuat tabel yang mulia di angka 4 halaman 120 disertai penjelasan termohon yang mulia terkait dengan 23 TPS terkait dengan kesalahan penjumlahan itu di halaman 120 sampai dengan 131 dan dibuktikan dengan bukti T 873 sampai dengan T 895 yang mulia. Oke.
dan disandingkan dengan model D hasil Kecamatan KWK yang mulia, dan itu sudah dituangkan dalam bukti T900 sampai dengan bukti T922 yang mulia. Yang itu halaman 131 itu sudah. Sudah yang mulia. Ini tabelnya 120 sampai 131. Buktinya Ini penjelasannya termasuk penjelasan yang di 132 huruf D itu ya. Siap yang mulia. Berikut penjelasan termohon tertuang di situ. Ya. Dan buktinya C-nya di T873 sampai dengan T895, sedangkan D hasil kecamatannya dibuktikan di T900 sampai dengan T922 yang mulia. Oke. Berikutnya yang mulia di huruf D terkait dengan kesalahan penjumlahan jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang terjadi di 4 TPS, maka termohon menyampaikan sebagai berikut. Ya. Di halaman termohon sudah membuat tabel termohon yang termuat dalam halaman 134 yang mulia. Berikut penjelasan termohon terkait dengan kesalahan penjumlahan itu dengan bukti T896 sampai dengan T899 yang mulia. Dan itu setelah dilakukan verifikasi fisik antara C salinan, kalau di KPU C hasil yang mulia, karena tidak punya C salinan, dengan D hasil kecamatan itu tidak ada kesalahan. Itu yang di kecamatan 4 kecamatan itu ya. Siap yang mulia. Oke. Siap yang mulia. Dari Kedung Pring sampai Sukodadi. Ya, betul yang mulia. Desanya Kalen sampai Sumberaji itu. Siap yang mulia. Oke, terus dilanjutkan. Yang berikutnya huruf F yang mulia terkait dengan Yang huruf E dianggap dibacakan itu ya. yang dianggap penjelasannya dibacakan. ya. Yang mulia. Ya, yang F. Yang F terkait dengan tidak boleh mencatat dalam keberatan. Ini faktanya adalah setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan itu selesai dan PPK akan menyerahkan kotak suara ke KPU kabupaten. Nah, ini di tengah-tengah jalan sampai dengan di kantor KPU kabupaten itu saksinya minta akan menulis keberatan, padahal rapat plenonya sudah selesai yang mulia. Di tingkat kecamatan sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kemudian pada waktu mau mengirim ke kabupaten di tengah jalan dicegat mau nulis ke kabupaten. Itu ditolak. Ditolak sama KPPK karena sudah dimasukkan dalam kotak. Karena sudah disegel kembali. Iya, siap yang mulia. Baik. Ya, terus yang kedua terkait dengan rekapitulasi di Kedung Pring dilakukan 2 tempat itu faktanya hanya satu tempat yang mulia dengan waktu yang bersamaan. Oke. Tidak ada dua tempat yang mulia. Ya. Ini yang angka 2 itu ya Kedung Pring itu ya. Siap yang mulia. Ya. Berikutnya dalil berikutnya terkait dengan sampul surat-surat terbuka, sobek dan atau tidak tersegel dan seterusnya di di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Deget. Termohon akan menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut yang mulia, bahwa meskipun terdapat beberapa dokumen sebagaimana kondisi yang didalilkan pemohon, namun secara fisik isi, jumlah dan jenis perlengkapan pemilihan yang ada di kotak suara masih tetap sesuai dengan jenis dan jumlah perlengkapan pemilihan yang mulia, dan kotak suara masih tetap kondisi digembok dengan kabel TIS sebagai alat pengaman bahwa kondisi kotak suara dalam keadaan terkunci. Ya. Dan itu tidak merubah hasil perolehan suara karena itu tidak terkait dengan proses rekap, karena yang direkap itu adalah model D hasil kecamatan, bukan merekap sampul surat suara yang rusak dan sebagainya, tapi yang merekap terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sudah tertuang di model D hasil kecamatan yang mulia. Berikutnya yang mulia di halaman 140 angka 16 terkait dengan laporan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu, maka ini kewenangan Bawaslu untuk menjelaskan itu.
Ya. Terkait dengan berikutnya yang mulia, halaman 141, saksi pemohon tidak menandatangani formulir model D hasil kecamatan, terjadi di 25 kecamatan. Ini memang faktanya saksi pemohon tidak menandatangani itu, dan itu merupakan hak dari saksi pemohon, karena dengan tidak menandatangani formulir model D hasil kecamatan, maka tidak menggugurkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang mulia. Selanjutnya, Itu alasannya kenapa kok nggak mau tanda tangan itu? ya banyak problemnya, antara lain tadi yang sudah kita sampaikan soal Itu sampai ke tingkat kabupaten akhirnya. akhirnya sampai tingkat kabupaten. Tapi di C1 semua C1-nya semua tanda tangan. semua tanda tangan. Tapi di kecamatan ada beberapa kecamatan yang tidak tanda tangan. Betul yang sampai ke tingkat kabupaten. menunya sama semua. Oke. Jadi tingkat kecamatan, ya, Iya. sampai kabupaten. Iya, soto Lamongan ya. Iya, iya. Soto Gubeng ini. Berikutnya yang mulia, yang terakhir terkait dengan pelanggaran keterlibatan ASN, itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, ada yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan ada beberapa yang dihentikan. Paling tidak nanti Bawaslu akan menyampaikan secara jelas dan tegas. Terakhir yang mulia, petitumnya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon yang berikutnya dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan nomor 1725/HK dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 9.20 WIB. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 perolehan suara 296.667 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara 336.154 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara 157.296 suara. Total suara sah sejumlah 790.117 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia, hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih. Iya, ini Pak Sri Sugeng ya. Ya. Siap yang mulia. Hah? Siap yang mulia. Betul. Tanda tangannya bagus. Terima kasih yang mulia. Ya, yang mulia Pak Menan ada? Silakan. Baik, kepada KPU atau termohon ya. Ini yang dipermasalahkan pemohon ini kan sampai 887 TPS. Ini apakah di dalam jawaban ini seperti tadi memang sudah diuraikan, apakah ada laporan daripada si pemohon ini yang membuat laporan keberatan terhadap pelaksanaan baik di TPS ataupun di rekapitulasi tingkat PPK, kecamatan ataupun di kabupaten gitu. Ada enggak menurut KPU? Kalau menurut pemohon, waktu pas pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 9 Desember itu tidak ada keberatan sama sekali. Tidak ada ya? Tidak ada. Apakah menurut KPU seluruhnya di TPS itu ditandatangani oleh saksi-saksi daripada pemohon? Ditandatangan semua. Ditandatangani semua yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, Prof tadi. Terima kasih Pak Ketua. Ini mendekat penegasan sekali. Anda lampirkan nggak bukti semua TPS ditandatangani oleh saksi, semua pasangan calon? Ada dilampirkan di bukti nggak? Ada yang mulia di bukti T9 sampai dengan T920. Sesuai dengan jumlah TPS ya? Siap yang mulia. Oke.
Jangan Di siap-siap jumlah dulu. TPS-nya 3071 yang mulia. Tapi yang dipermasalahkan itu ada semuanya ya. Siap yang mulia, sudah ada semua. Jangan siap-siap terus nih kayak tentara aja kita nih. Ya, yang Itu yang mulia. pertama. Yang kedua, ini saya mau klarifikasi nih agak serius ya. Saudara mengatakan bahwa ini permohonan lewat tenggang waktu ya. Siap yang mulia. Anda menghitungnya bahwa ini diumumkan 17 Desember 2020 pukul 9.20 WIB pagi ya? Iya yang mulia. Pagi. Lalu Anda mengatakan karena permohonan diajukan tanggal 21 Desember, itu menjadi lewat waktu. Ini kan prinsipnya hari kerja ya. Kalau hari kerja itu tanggal 17 itu dihitung satu hari. Jadi mulai dari jam 00 malam sampai jam 24 malam satu hari. 18 satu hari lagi, baru 2 hari. Sabtu, Minggu tidak dihitung. Senin itu tanggal 21. Meminta permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Oke, karena Yang- obskur ya. Obscure. Ya, terus Yang kedua kami akan mengajukan beberapa pokok dalam pokok permohonan sebelum kami menyampaikan argumentasi dari pihak terkait atau keterangan dari pihak terkait, perlu diingatkan bahwa pada pokoknya pemohon sering mendalilkan TSM, namun 6 dari 7 dalil yang diuraikan tersebut sebenarnya bersifat administratif. Kalaupun ada satu dalil terkait dengan keterlibatan ASN dari bukti yang diajukan oleh pemohon dan injaga yang sudah kami lakukan pada hari Jumat sore kemarin, pemohon tidak memberikan bukti yang spesifik untuk mendukung dalil ketujuh ini. Sehingga sebenarnya dalam pokok permohonan pun 6 hal tersebut bersifat administratif. Tapi kami akan jelaskan pokok-pokok poin pertama sampai dengan poin ketujuh itu. Pertama, terkait dengan dalil permohonan mengenai pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara ke TPS-TPS yang bertentangan dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2018. Menurut pemohon demikian, padahal PKPU nomor 18 tahun 2018 tersebut tidak mengatur mengenai pendistribusian surat suara. Jadi ada kekeliruan dasar hukum yang digunakan di sana, sehingga menurut kami dalil pemohon didasarkan pada dasar hukum yang keliru dan tidak tepat tentu saja. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya minor atau kelebihan surat suara atau kekurangan surat suara, maka hal tersebut sebenarnya selain tidak pernah dipersoalkan oleh saksi pasangan calon di TPS, hal tersebut juga tidak berpengaruh pada perolehan suara. Termasuk juga dalil mengenai kelebihan surat suara cadangan. Pemohon mendalilkan terdapat 714 TPS yang diduga bermasalah, yaitu perbedaan jumlah surat suara yang tersedia dengan jumlah suara yang harus ada sejumlah DPT ditambah 2,5%. Jadi setelah kami cek dengan bukti-bukti yang ada, kejadian tersebut sebenarnya tidak ada pemilih yang mencoblos 2 kali ataupun dugaan pelanggaran lain yang dikategorikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh termohon ataupun salah satu pasangan calon yang lain. Kalaupun ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, kalaupun argumentasi yang didalilkan pemohon itu benar, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dan tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sekali lagi, sifatnya adalah sifat administratif. Dan hal ini juga pernah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu di bukti PT 311 yang hasilnya sudah ada bahwa kelebihan surat suara cadangan itu tidak mengurangi atau merugikan hal yang dilakukan. Kalaupun argumentasi yang didalilkan pemohon itu benar, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dan tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sekali lagi, sifatnya adalah sifat administratif dan hal ini juga pernah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu di bukti PT 311 yang hasilnya sudah ada bahwa kelebihan surat suara cadangan itu tidak mengurangi atau merugikan hak pasangan calon, sehingga hal tersebut sepatutnya ditolak argumentasi yang diajukan oleh pemohon. Termasuk juga dalil pemohon tentang ada yang mengatakan soal kekurangan surat suara cadangan. Hal ini juga sebenarnya seluruh pemilih yang datang di TPS
itu bisa menyalurkan hak suaranya sehingga tidak ada penghilangan hak konstitusional. Secara logis hal ini juga berimplikasi bahwa argumentasi yang disampaikan oleh pemohon ini tidak berkonsekuensi atau tidak berdampak pada perolehan hasil suara dan tidak menghambat atau tidak menghilangkan hak konstitusional dari pemohon. Kemudian terkait dengan dalil pemohon tentang pelanggaran dan tata cara pembetulan atau koreksi oleh KPPS. Jadi di sini pemohon mempersoalkan ada 150 TPS yang ada beberapa perbaikan menggunakan tip X di sana pada coretan formulir model C salinan hasil KWK. Padahal sebenarnya penggunaan alat untuk koreksi atau tip X ini atau penghapus cair ini dibenarkan dan diatur dalam pasal 19 ayat 3A PKPU nomor 18 tahun 2020. Jadi hal itu memungkinkan dilakukan dan sifatnya bukanlah mengubah hasil perolehan suara, tetapi cenderung bersifat ejaan, typo atau kekeliruan-kekeliruan minor yang memang harus diperbaiki dan itu pun disaksikan oleh dengan syarat para itu tadi pihak. disaksikan ya. Betul, yang mulia. Kemudian tentang dalil pemohon mengenai pelanggaran tata cara penjumlahan. Jadi pemohon mengatakan ada kesalahan tata cara penjumlahan, tetapi sebenarnya itu menurut kami pertama itu tidak bisa menjadi dasar pengajuan PSU menurut pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan pasal 59 PKPU nomor 8 tahun 2018 tersebut, dan pada prinsipnya dari bukti-bukti tersebut dapat ditemukan justru menurut pendapat kami pemohon yang salah menghitung dan menjumlahkan. Jadi pemohon mendalilkan terjadi kesalahan di sini, padahal sebenarnya yang salah hitung adalah pemohon itu sendiri. Karena persoalan teknis penulisan hanya terjadi di 8 TPS dari 23 TPS yang didalilkan. Kami mengajukan bukti PT 463 sampai dengan 485 untuk mendukung argumentasi keterangan pihak terkait untuk poin ini. Kemudian tidak ada keberatan juga dari masing-masing saksi pasangan calon pada saat itu, dan proses koreksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan di pasal 15 ayat 1 dan pasal 15A ayat 1 huruf H, I, J, dan PKPU nomor 19 tahun 2020. Sehingga menurut kami hal ini tidak beralasan menurut hukum dan seharusnya bagian ini juga ditolak. Kemudian dalil pemohon tentang kesalahan penjumlahan oleh KPPS, pihak terkait mengajukan bukti PT 486 sampai dengan PT 489 bahwa pada prinsipnya dari bukti-bukti tersebut ditemukan bahwa pemohon yang salah menghitung atau menjumlahkan. Jadi tadi juga pemohon yang menurut pendapat kami salah dalam menghitung dan menjumlahkan, dalam poin ini pun demikian. Ini poin keempat, sehingga tidak terdapat kesalahan penjumlahan penulisan dalam formulir model C hasil salinan KWK tersebut. Hal ini juga menurut pendapat kami permohonan tidak beralasan dan seharusnya ditolak. Kemudian terkait dengan dalil pemohon mengenai pembukaan kotak suara yang didalilkan bertentangan dengan PKPU, persoalan ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan dan juga sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Ini kami ajukan bukti PT 490 sehingga sudah dilakukan penghitungan suara ulang pada saat itu di TPS 006 Desa Bojosari, dan persoalan ini meskipun kembali dilaporkan pada Bawaslu juga sudah diterbitkan surat pemberitahuan yang pada intinya menyatakan penanganan pelanggaran dihentikan dan tidak ditindaklanjuti pada proses penyidikan. Sehingga poin kelima yang diargumentasikan oleh pemohon ini sebenarnya juga sudah diselesaikan sebelumnya dan tidak beralasan sehingga harusnya ditolak di proses persidangan ini. Kemudian terkait dengan dalil pemohon mengenai pelanggaran tata cara rapat pleno, selain ini juga bersifat administratif, sebenarnya persoalan justru terjadi pada pihak pemohon karena saat itu permintaan saksi pemohon dilakukan setelah sidang selesai dan ditutup. Jadi kami pandang permintaan itu tentu saja wajar kalau kemudian ditolak dan argumentasi ini menjadi tidak berdasar dan seharusnya juga ditolak. Dan terakhir, dalil itu karena sudah ditutup ya, baru protes. Betul, betul yang mulia. Oke. Ini di halaman 95, 96 itu ya? Ya, mulai dari 94 kalau di 94, ya. keterangan termohon. Oke, terus?
terakhir sebelum poin kesimpulan tentang dalil pemohon mengenai pelanggaran dugaan keterlibatan ASN. Nah, pertama kami ingin tegaskan bahwa hal tersebut tidak terjadi, jadi tidak ada keterlibatan ASN, camat, kepala desa atau pihak lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau dibaca permohonan yang diajukan ataupun perbaikan permohonan yang diajukan, sebenarnya tidak ada argumentasi dan uraian yang cukup clear di sana tentang apa yang didalilkan oleh pemohon ini. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan alat bukti pada hari Jumat sore sampai dengan selesai. Tidak ada bukti yang spesifik untuk mendukung argumentasi pemohon ini. Sehingga kami pandang argumentasi ini diajukan, dalil ini diajukan tanpa bukti yang cukup, tidak beralasan sehingga juga harus ditolak. Berikutnya, petitumnya sekarang. Mas Amir Burhanuddin. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Febri. Sekarang petitumnya silakan. Ya, sebagaimana alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan oleh pemohon, apabila dihubungkan dengan petitum pemohon yang menuntut untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka alasan permohonan pemohon tersebut tidaklah memenuhi unsur atau tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Oleh karena itu, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. A. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. B. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan nomor 1725/KPT-13/1/KPU/KPP/12 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.30 WIB. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami para kuasa hukum pihak terkait. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Prof tadi ada? Cukup? Ada? Yang mulia? Cukup. Baik. Yang terakhir sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu sebelum disampaikan. Iya yang mulia. Anda memberikan keterangan yang tebel ini ya? Benar yang mulia. Yang dengan kuping banyak ini ya? Iya benar yang mulia. Terus ditandatangani oleh 5 komisioner. Benar yang mulia. Nah, sekarang yang jadi masalah kenapa yang diresume kok tidak ditandatangani ini 5 komisioner? Ini mengikat nggak resume ini? Tidak Di yang sini, mulia. hah? Jadi resume ini kami ambil pokok-pokok saja dari keterangan tertulis kami yang mulia. Ya, jadi yang mau dibacakan yang resume. Iya. Tapi resume ini hanya ada cap dan ada paraf. Siapa ini? Itu paraf yang menyalin yang mulia. Siapa yang menyalin? Pak Amin Wahyudin, Pak Anwar itu siapa? anggota Bawaslu. Yang mana nomor berapa ini Pak Anwar? Pak Amin Wahyudin. Amin Wahyudin, anggota, salah satu anggota. Iya, benar yang mulia. Ya, tanda tangannya kayak spiral ini. Tapi parafnya kok lain. Betul Pak Amin ini yang buat resumenya. Ini resumenya dapat dipertanggungjawabkan ini. Sesuai dengan anunya, keterangan yang tebal ini ya. Iya, makanya di situ ada rujuk halamannya. Baik, silahkan kalau begitu disampaikan. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon berkenan, berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok permohonan pemohon. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa kami telah membuat keterangan tertulis, berikut bukti-buktinya. Ya. Keterangan tertulis kami juga sudah kami masukkan. Nah, terhadap pokok-pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan saat ini, mohon dianggap telah dibacakan. Ya. Yang mulia,
Pertama yang ingin kami terangkan ialah terkait dengan jumlah surat suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5%. Pertama, sebagaimana pokok permohonan angka 4, bahwa ketidaksesuaian jumlah surat suara terjadi di 714 TPS. Kami menemukan bahwa 628 TPS memang tidak sesuai, 83 TPS sesuai, 3 TPS kami tidak menemukan keberadaannya. Apa ini yang dimaksud ini? Tidak sesuai itu antara ketentuan yang mestinya DPT plus 2,5 atau bagaimana? Benar yang mulia, jadi 628 TPS jumlah surat suara yang diterima memang tidak sesuai dengan DPT plus 2,5%. Yang sesuai hanya 83 itu. Benar yang mulia. Terus yang 3 itu apa itu? 3 ini adalah jumlah TPS yang kami tidak menemukan keberadaannya, sebab menyebutkan nama desa yang secara faktual kami tidak menemukan keberadaannya di kecamatan yang bersangkutan. Oke, ini berarti kesalahan dalam permohonan itu ya, yang nulis ya, atau gimana ini yang dimaksud? Kami tidak menemukan, pada pokoknya begini yang mulia, bahwa 3 TPS itu kami tidak menemukan desanya di kecamatan yang didalilkan pemohon. Oh, oke. Jadi dalilnya mengenai 3 TPS ini nggak jelas ini malah ya. Ya, terus? Selanjutnya yang mulia, dalam hal ketidaksesuaian itu pula, Bawaslu juga sudah menerima laporan. Pokoknya melaporkan bahwa jumlah surat suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5%. Ini sudah kami lakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya, dan kesimpulan Bawaslu bahwa dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan DPT plus 2,5% itu bukan merupakan termasuk keadaan yang dapat dilakukan PSU. Akan tetapi dalam hal ketidaksesuaian itu terbukti terjadi pelanggaran administrasi. Karena prosesnya sudah selesai, maka kami merekomendasikan kepada KPU pertama agar meneliti dan memastikan lagi keberadaan setiap TPS yang jumlah surat suaranya tidak sesuai serta mengumumkan hasilnya secara terbuka. Kedua, menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etiknya yang telah dilakukan oleh petugas yang melakukan penataan surat suara. Selanjutnya yang mulia, jadi pada saat hari pemungutan suara, Bawaslu sebetulnya sudah mendapatkan laporan pengawasan yang salah satu isinya itu antara lain tentang jumlah surat suara di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5%. Ada yang lebih, ada yang kurang. Berdasarkan laporan itu, saat itu Bawaslu memerintahkan kepada pengawas kelurahan dan desa dan pengawas TPS agar memberikan imbauan dan saran perbaikan. Pertama, jumlah surat suara yang tidak sesuai tidak mengakibatkan pelanggaran lain. Kedua, memastikan surat suara yang lebih tidak disalahgunakan dan yang kurang tidak sampai menyebabkan ada pemilih yang tidak terlayani hak pilihnya. Dan berdasarkan hasil pengawasan kami, dari 3.071 TPS di Kabupaten Lamongan, tidak ada pemilih yang tidak terlayani hak pilihnya. Tidak ada kekurangan surat suaranya. Jadi yang kekurangan itu tapi tidak mengurangi arti orang yang punya hak pilih tetap dapat melakukan hak pilihnya. Benar yang mulia. Sedangkan yang lebih disalahgunakan enggak? Kami tidak menemukan dan tidak mendapat laporan terkait itu. Terus? Berikutnya yang mulia mohon izin terkait dengan beberapa kesalahan di formulir hasil. Sebagaimana dalil pemohon angka 8, angka 9, dan angka 10. Ya. Pertama, terkait dengan kesalahan cara pembetulan formulir yang didalilkan terjadi di 150 TPS. Ya.
menurut hasil pengawasan kami 45 TPS memang terjadi kesalahan cara pembetulan formulir. 41 TPS terjadi pembetulan formulir tapi caranya sesuai ketentuan. Dalam hal ini dicoret dan diparaf. Untuk yang 64 TPS dari 150 yang didalilkan itu tidak terdapat pembetulan. Adapun terkait dengan kesalahan penjumlahan di formulir C hasil salinan KWK yang didalilkan terjadi di 23 TPS, temuan kami 7 TPS memang terjadi kesalahan, baik di C hasil KWK maupun C hasil salinan KWK. Yang 2 TPS terjadi kesalahan di C hasil salinan saja. Untuk C hasil KWK-nya sudah betul. Untuk yang 9 TPS tidak terjadi kesalahan penjumlahan. Untuk yang 5 TPS tidak terjadi kesalahan, sebab sudah dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf. Adapun tentang kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih di 4 TPS yang didalilkan pemohon pada angka 10, menurut temuan kami 2 TPS kesalahannya itu memang di C hasil KWK sama di C hasil salinan KWK. Adapun untuk 2 TPS salahnya itu hanya ada di C hasil salinan saja. C hasil KWK-nya sudah betul. Kesalahan-kesalahan penjumlahan berdasarkan hasil pengawasan kami telah dilakukan pembetulannya di pleno kecamatan. Oke, sudah selesai berarti. Pak Ketua sedikit. Ya, silakan. Makasih Pak Ketua. Bawaslu itu yang pertama ya di halaman 2 di atas itu yang 105 TPS itu, 150 TPS. Oh iya. 45 TPS kesalahan cara pembetulan formulir, 41 TPS pembetulan formulir caranya sesuai dengan ketentuan, 64 tidak terdapat pembetulan. Benar yang mulia. Dari hasil pengawasan Bawaslu ada nggak perubahan suara pasangan calon? Tidak ada yang mulia. Terima kasih Pak Ketua. Oke. Sekarang yang sampai yang tadi ya, berdasarkan hasil pengawasan, kesalahan-kesalahan penjumlahan itu telah dibetulkan di tingkat rekapitulasi di kecamatan. Benar yang mulia. Oke, teruskan. Selanjutnya terkait dengan pembukaan kotak suara di TPS 6 Bojowasri Kalitengah yang mulia, sebagaimana dalil pemohon angka 11. Jadi Bawaslu telah meregister kejadian itu sebagai temuan dugaan pelanggaran. Berdasarkan kajian Bawaslu, pada kejadian itu telah terjadi pelanggaran administrasi, sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf A Undang-Undang 1 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang 6 2020 dan pasal 60 ayat 6 PKPU 8 2018. Terhadap rekomendasi itu KPU telah menindaklanjutinya tapi tidak dalam bentuk PSU pemungutan suara ulang, akan tetapi dengan melakukan hitung ulang di pleno kecamatan. Berarti begini, saya minta penegasan. Pada waktu di tingkat kecamatan itu dilakukan hitung ulang. Ya. Benar yang mulia. Berarti yang dihitung ulang itu kertas suaranya. Surat suaranya yang mulia. Ya, kertas suara atau surat suaranya itu ya. Benar. Tidak hasil rekapitulasi di TPS, tapi dihitung satu-satu kembali. Gitu. Benar. Oke. Dihitung ulang di kecamatan. Ya. Terus? Selanjutnya terkait dengan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa laporan ke Bawaslu dalam hal KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk PSU di TPS 6 Bojowasri. Laporan ini sudah kami register dan karena merupakan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, penanganannya di Gakumdu. Pada pembahasan kedua Gakumdu disimpulkan bahwa unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Oke. Terus? Adapun terkait dengan laporan ke Bawaslu dalam hal Ketua PPK Kedumbring yang tidak bersedia tanda tangan formulir keberatan saksi. Sebagaimana permohonan angka 12, Bawaslu sudah melakukan penanganannya dan kesimpulannya
bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti. Terkait dengan pelaksanaan pleno kecamatan yang didalilkan dilaksanakan di tempat yang berbeda, berdasarkan hasil pengawasan kami yang mulia, memang ada 3 kecamatan yang melaksanakan pleno kecamatan secara paralel 2 kelompok, yakni Kecamatan Deget, Kecamatan Lamongan, dan Kecamatan Turi. Adapun sudah melakukan penanganannya dan kesimpulannya bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti. Terkait dengan pelaksanaan pleno kecamatan yang didalilkan dilaksanakan di tempat yang berbeda, berdasarkan hasil pengawasan kami yang mulia, memang ada 3 kecamatan yang melaksanakan pleno kecamatan secara paralel 2 kelompok, yakni Kecamatan Deget, Kecamatan Lamongan, dan Kecamatan Turi. Adapun 24 kecamatan yang lain di Kabupaten Lamongan, pleno kecamatannya dilaksanakan 1 kelompok. Terkait dengan penataan perlengkapan hasil rekap, enggak, ini yang dilakukan secara paralel yang mulia. paralel itu bermasalah enggak? Tidak ada masalah yang mulia. Ini kan supaya mempercepat proses dilakukan Paralel. Misalnya ada 14 kota, 7 di sini, 7 di sini. Benar Tapi yang habis mulia. itu kan disatukan kan? Iya, benar yang mulia. Oke. Terus? Selanjutnya terkait dengan penataan perlengkapan hasil rekap kecamatan yang mulia. Jadi memang kami menemukan penataan kelengkapan rekap kecamatan yang tidak sesuai ketentuan di 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Deget, Glagah, Ngimbang, Paciran, Pucuk, Solokuro, Sarirejo, dan Turi. Ini sudah kami jadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran dan sudah kami rekomendasikan juga kepada KPU Kabupaten Lamongan untuk ditindaklanjuti dalam hal dugaan pelanggaran etiknya. Terakhir, dalam hal dalil yang menyebutkan keterlibatan ASN, camat, kepala desa mendukung pasangan calon nomor urut tertentu, berdasarkan hasil pengawasan kami yang mulia bahwa kami telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran. Ada laporan sebanyak 5 perkara. 2 di antaranya kami register, 3 tanpa kami register. Temuan ada 2 perkara, informasi awal ada 5 perkara. Kesemuanya berjumlah 12 perkara. Nah, tindak lanjut atau hasilnya 6 perkara telah kami teruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk 1 perkara berhenti di pembahasan kedua Gakumdu. Sementara untuk yang 5 perkara kami sudah lakukan investigasi, tapi tidak ditemukan dugaan pelanggarannya, sehingga tidak dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Demikian yang mulia yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Lamongan ada, Bro? Cukup yang mulia ada? Cukup. Baik, kalau begitu sudah selesai kita mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, baik dalam perkara 27 maupun dalam perkara 105. Sekarang sampai pada pengesahan bukti. Pada perkara 27 ada yang belum disahkan dari pemohon, bukti tambahan baru bisa disahkan sekarang karena memerlukan waktu verifikasi. Ada bukti tambahan P39 sampai dengan P49. Betul. Ya. Kemudian termohon T1 sampai dengan T8. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT17. Iya, betul ya. Baik. Bawaslu PK1 sampai dengan PK18. Betul ya? Betul. Ini untuk pemohon, bukti tambahannya PK49 belum dileges, nanti diselesaikan ya. Belum dileges. Hah? P49. Ini masih catatannya mana? Oke, nanti dicek ya. Baik. Kemudian perkara nomor 105
Kabupaten Lamongan. Pemohon tidak mengajukan tambahan dan semuanya sudah beres, berarti termohon T1 sampai dengan T924. Benar yang mulia. Baik, PT sekarang pihak terkait PT1 sampai dengan PT 493. Benar yang mulia. Betul Pak Febri? Betul ya? Baik. Sekarang Bawaslu PK1 sampai dengan PK16. Benar yang mulia. Baik, semuanya disahkan ya. Kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, perlu saya sampaikan sebagai akhir persidangan ini, perkara yang sudah selesai dalam pemeriksaan awal, baik persidangan yang pertama maupun kedua ini, akan dilaporkan oleh majelis panel kepada rapat pengurusan hakim untuk diambil kesimpulan, ya apakah perkara ini dilakukan pemeriksaan lanjutan atau cukup diselesaikan selesai pemeriksaan yang sudah dilakukan ini. Ya, nanti semuanya dua-duanya akan diberitahukan oleh kepanitraan kelanjutan dari persidangan ini. Ya, ada yang akan disampaikan? Dari pemohon cukup? Dari termohon apa? Ingin menyampaikan ada renvoi. Aduh, sudah mau selesai renvoi. Renvoi di mana itu? Tolong dicatat dalam risalah. Cuman penjumlahan saja. Penjumlahannya kenapa? Di halaman 128 itu. 128? Ya, di halaman itu tertulis jumlah seluruhnya antara laki-laki dan perempuan itu tertulis 282. Sebenarnya yang betul 382. Yang betul 382. Iya, itu saja. Tertulisnya 282. Iya. Oke, yang betul 382. Siap yang mulia. Ya. Baik. Sudah disampaikan. Ada lagi? Pihak terkait cukup? Cukup baik. Kalau begitu Bawaslu cukup? Cukup baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Romawi garis miring 2021 telah selesai. Terima kasih.